Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Marilah kita bersama-sama melanjutkan deresan kitab Safinah yang pada malam hari ini sampai pada pasal yang menjelaskan tentang benda-benda najis. Kita sekarang perlu prihatin bahwa anak-anak kita, generasi kita kadang nggak ngerti najis sih apa. Nah, ini keprihatinan itu sangat beralasan dan perlu kita bareng-bareng untuk saling mengingatkan. Jadi begitu jauhnya persoalan ngaji ini sampai umat Islam sendiri tidak atau lupa apa itu najis. Kita kadang prihatin, banyak sekali acara-acara yang tanya live itu ya, tanya jawab live. Rukun Islam ada berapa? Bingung. Rukun iman ada berapa? Bingung. Padahal itu masih sangat dasar. Apalagi sampai kepada penjelasan tentang najis. Nah, oleh karena itu dengan ngaji Safinah mudah-mudahan kita akan selalu ingat dan saling mengingatkan bahwa hidup ini ada aturannya. Kita sebagai umat Islam tentu harus tahu aturan-aturan di dalam agama Islam. Di antaranya adalah menjaga kesucian. Menjaga kesucian ini artinya adalah menjaga badan kita, pakaian kita, dan tempat kita, khususnya ketika akan melakukan sholat, jangan sampai terkena najis. Persoalannya generasi kita sekarang yang kecil-kecil, ya mudah-mudahan kalau sekitar sini sih sudah pada ngaji di madrasah. Tapi kalau yang di perkotaan kadang-kadang belum tahu najis itu apa. Taunya kotor sama bersih. Memang kita perlu menjaga kebersihan sesuai dengan ada maqalah an-nazafatu minal iman. Tetapi bersih saja di dalam hal ibadah ini masih perlu diperhatikan lebih jauh lagi, yaitu bukan hanya bersih tapi juga suci. Banyak yang bersih tapi tidak suci. Nah, oleh karena itu mari kita deres malam hari ini dengan pasalnya an-najasatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Faslun utawi ikilah fasol. An-najasatu utawi piro-piro najis salasun iku telu. Di dalam kajian ilmu fikih, najis yang harus kita bersihkan dari badan, pakaian, dan tempat sholat kita itu ada 3 golongan atau 3 kategori. Mughallazatun yang pertama suci. Mughallazatun yang pertama najis mughallazah. Dari bahasa Arab
ghalidhun, berat. Jadi ada najis kategorinya kategori berat. Nah, nanti bagaimana sebab disebut berat? Tentu ada alasannya. Wa mukhaffafatun, lan najis mukhaffafah. Dari bahasa Arab khafifun, artinya ringan. Jadi ini bukan persoalan olahraga tinju, ada kelas berat, ada kelas ringan. Najis juga ada yang kategori berat, ada kategori ringan. Wa mutawassitotun, lan najis mutawassitoh, yaitu dari bahasa Arab wasatun. Wasatun ini bahasa Arab yang sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi wasit. Jadi ketika ada pertandingan, maka yang menengahi, yang mengawasi pertandingan itu namanya wasit. Ini dari bahasa Arab wasato. Wasato kemudian isim fa'ilnya wasitun. Wasato itu tengah, wasitun berarti yang berada di tengah. Kalau ikut wajan mutafa'ilun, mutawassitun, kemudian dikategorikan mu'annas sehingga menjadi mutawassitotun, maka artinya najis yang sifatnya pertengahan, kategori sedang. Nah, pengelompokan ini adalah ditinjau dari cara mensucikannya. Kalau cara mensucikannya ekstra berat, disebutnya najis mughalladzah. Kalau ekstra ringan, sangat ringan sekali mensucikannya, maka disebut mukhaffafah. Dan yang sedengan, ini yang sangat biasa kita lazim melakukannya, disebut mutawassithah. Jadi kategori mughalladzah, mukhaffafah maupun mutawassithah itu adalah dari sudut pandang cara kita mensucikan, bukan dari harga ya. Kalau berat timbangan rongsok ya tentu dari harga, semakin berat nanti namanya mughalladzah, harganya berat, mahal. Kalau sangat ringan berarti mukhaffafah, kalau sedengan berarti mutawassithah. Nah, kalau dalam memandang masalah najis disebut berat, ringan atau sedang, ini karena cara mensucikannya. Al-mughalladzatu, utawi najis mughalladzah, najasatul kalbi, iku najise asu. Menurut pandangan dari pendapatnya mazhab Imam Syafi'i, anjing itu hukumnya najis mughalladzah. Jadi kalau misalnya di suatu daerah ya kemudian ada anjing berkeliaran, ini ditanyakan ini, apakah di situ mazhabnya Imam Syafi'i atau selain Imam Syafi'i? Kalau kemudian di situ kita kenal sebagai mazhabnya Imam Syafi'i, tapi banyak anjing berkeliaran, ini patut dipertanyakan. Ini benar-benar ngerti bab najis atau belum? Nah, ini yang harus kita prihatin lagi. Jadi keprihatinan kita ini sangat banyak. Tetapi tentu saja keprihatinan itu tidak perlu kemudian menjadi ketakutan, tapi bagaimana kita berusaha mengatasi keprihatinan itu menjadi solusi. Kita ini kebanyakan cuman ngelendeng atau mengeluh, baik tentang keluarga, tentang masyarakat kita, tentang negara kita. Kebanyakan kita ini bisanya mengeluh, bukan mencari solusi. Jadi kalau kita mengeluh, jangankan kemudian ada persoalan yang besar. Ada banyak paku payung di tengah jalan saja. Kalau kita kemudian mengeluh, ya tentu paku payung itu akan tetap berada di tengah jalan dan akan mengganggu. Tetapi kalau itu kita singkirkan, kita bersihkan, maka itu akan menjadi satu solusi. Begitu juga di dalam kita mengurusi, memperhatikan keluarga. Maka mudah-mudahan ya mulai malam ini jangan suka mengeluh. Apalagi mengeluh sampai di medsos. Iya, sekarang itu sedang musim mengeluh tapi di medsos. Yang tahu sejagat selangit. Se-Indonesia tahu semua bahwa keluarganya ada konflik, keluarganya ada masalah. Nah, ini harusnya kita tutup-tutupi. Ya, mengeluh saja itu jangan. Mari kita cari solusinya.
Jadi kalau kemudian kita bertemu dengan orang yang sering mengeluh, begitu ya, maka ini ya harus kita sampaikan bahwa keluhan itu adalah merupakan beban, bukan solusi. Nah, kembali ke persoalan najis ini ya, bahwa najisnya anjing, mohon maaf ini kalimatnya anjing ya, karena memang terjemahan kita ya al-kalbu adalah anjing ya. Kalau bahasa Arab asu, bahasa Jawa asu. Nah, atau mungkin yang lebih ringan lagi gogong ya. Gogong. Nah, ini lebih kayaknya lebih ringan kita dengarkan dibanding dengan ucapan anjingnya. Nah, najisnya gogong, anjing, gugung, wal khinziri lan najisi celeng. Celeng ini adalah jenis dari babi atau bedul. Nah, ini nggak tahu bahasa Indonesia bedul ada enggak ya. Bedul itu kalau nggak salah sih bahasa Indonesianya babi hutan. Nah, jadi celeng, babi hutan, kita menyebutnya bedul. Nah, ini termasuk kategori najis berat. Nah, apakah kemudian kita mengatakan wah ini anjing najis berat, berbahaya? Bukan persoalan anjingnya berbahaya, bukan persoalan babinya berbahaya, tapi cara mensucikan ketika kita ketempelan anjing atau kita bersentuhan dengan babi. Kemudian memang ada persyaratannya ya. Kalau kering sama kering tidak masalah. Kita misalnya nyentuh babinya kering, dalam keadaan keringnya mungkin istilahnya nggak kena air. Kemudian kita elus-elus bulunya, barangkali ini ya kering, tangan kita kering, ya tentu tidak menjadi persoalan. Bisa disebut najis dan harus kita sucikan itu ketika salah satu dari hewan yang kita sentuh tadi dalam keadaan basah. Ini nanti bisa ada tanya jawab, barangkali ada yang kurang bisa dipahami. Wa far'i ahadihima lan peranaane salah suwijine asu lan celeng. Peranaan ini artinya keturunan dari gogok tadi atau dari babi tadi. Walaupun dalam bentuk yang muskil, dalam bentuk yang berbeda dengan induknya. Ini adalah kekuasaan Allah ya. Kita jangan menafikan bahwa kemudian lahir manusia pasti melahirkan manusia, buaya pasti melahirkan buaya. Itu sunatullah saja. Kalau kita berbicara qudratullah, kekuasaan Allah, sangat bisa. Dulu mukjizatnya Nabi Soleh itu batu melahirkan onta di zaman Nabi Soleh, karena umatnya ingin tahu mukjizat Nabi Soleh dan meminta ada onta yang keluar dari batu. Maka kemudian Nabi Soleh berdoa kepada Allah, dikabulkan doanya, dari batu keluar onta. Itu namanya qudratullah, kekuasaannya Allah. Sebenarnya semua juga kekuasaan Allah. Cuman ketika menjadi kebiasaan yang Allah tetapkan hukum kausalitasnya, maka itu kita sebutnya sunnatullah. Sunnatullah itu artinya kebiasaan yang Allah berikan kepada manusia, kepada alam semesta. Bahwa ketika kita makan kemudian kenyang, itu sunnatullah. Bahwa ketika kita misalnya terantuk batu dan berdarah, itu namanya sunnatullah. Bahwa ketika api disentuh itu panas, semua adalah sunnatullah. Tetapi kalau kita merujuk kepada qudratullah, maka api bisa menjadi dingin seperti yang membakar Nabi Ibrahim. Batu bisa mengeluarkan onta seperti di zaman Nabi Soleh. Jadi hal-hal semacam ini kadang-kadang kita semacam lupa bahwa qudratullah itu adalah merupakan betul-betul mutlak hak Allah untuk menciptakan apapun. Jadi jangan kaget kalau kemudian ada guguk, ada anjing tiba-tiba melahirkan ayam.
Ya, ada babi melahirkan kambing. Ketika itu terjadi, maka kambing dan ayam tadi tetap dianggap najis mughalladhah karena itu adalah keturunan langsung dari babi atau anjing. Wal mukhaffafatu. Terus ya, sedikit lagi. Wal mukhaffafatu, kategori yang kedua adalah najis ringan. Belum cara bersucinya ini, baru mana gambaran daripada najis mukhaffafah. Baulus sobiyi, yaitu uyuwe bocah lanang. Mari kita lihat nanti ada berapa unsur yang menjadikan ini mukhaffafah. Pertama, baulu. Baulu ini berarti air kencing. Pertama, ini kita catat ya, air kencing. As-sobiyi, bocah lanang, berarti bayi lanang. Air kencing, bayinya bayi laki-laki. Alladzi lam yat'am ghairal labani, kang durung mangan liyane puan. Dalam arti bahasa kita ini susu. Jadi air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi selain air susu ibu. Walam yablugh, lan durung tumeka al haulaini, umur 2 tahun. Ada 4 kategori najis mukhaffafah. Bisa masuk unsur najis mukhaffafah ketika itu najis berupa air kencing. Berarti kalau beolnya bayi, ya, tinjanya bayi, fases ya, fasesnya bayi itu tidak kategori mukhaffafah, harus berupa air kencing. Kemudian bayinya bayi laki-laki. Kalau bayinya perempuan tidak masuk kategori mukhaffafah. Pernah dengar ya ini ya, bahwa bayinya harus bayi laki-laki. Unsur apa yang membedakan? Ini bukan diskriminasi, bukan. Silahkan barangkali mau dilihat dari sisi medis atau yang lain. Tapi ini bukan sebagai diskriminasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ini kategori najis yang telah didefinisikan oleh para ulama. Yang ketiga syaratnya kategori mukhaffafah itu adalah si bayi belum mengkonsumsi selain air susu ibu. Nah, artinya memang kadang-kadang di sekitar kita ini bayi-bayi baru 6 bulan sudah dimaami pisang. Kadang-kadang ini ya, walaupun kata bidannya awas nih, hati-hati, jangan. Nah, tapi kadang orang tua kita ini karena air susu ibunya kurang, jadi begitu selesai menyusu, ini bayinya masih lapar. Nah, biasanya dikerokin pisang ini ya, padahal baru 6 bulan. Atau taruhlah setahun misalnya. Kalau kata ilmu kedokteran kan paling tidak 2 tahun ya air susu ibu. Tetapi sering di tengah-tengah kita berlaku seperti demikian. Nah, artinya ketika bayi tadi sudah mengkonsumsi selain air susu ibu, maka air kencingnya itu tidak dikategorikan najis mukhaffafah. Dan yang terakhir, usianya belum 2 tahun. Jadi kalau bayi tadi walaupun masih tetap air susu ibu yang dikonsumsi, bayinya memang laki-laki, tapi usianya sudah 2 tahun, maka ya tetap tidak bisa disebut najis mukhaffafah. Dan terakhir, wal mutawassitatu, utawi najis mutawassithah sairun najasati, iku sekarine piro-piro najis. Artinya ada kategori najis, nanti di sini tidak dijelaskan ya, tapi di kitab Takrib, kitab Durarul Bahiyah itu ada, Riyadul Badi'ah itu diterangkan mana najis-najis itu. Kalau di sini hanya nanti cara bersuci. Maka oleh karena itu kita dalam deres ini, ngaji ini, jangan bosan-bosan ya. Selesai kitab Sapina nanti kita teruskan dengan kitab yang lain. Karena saling melengkapi antara kitab yang satu dengan lainnya. Jadi yang terakhir disebut mutawassithah, najis pertengahan, itu adalah najis selain najis kategori pertama yang disebut mughalladhah dan selain najis kategori kedua yang disebut mukhaffafah. Sebagai contoh kecilnya kita ambil saja, yaitu darah. Nah, ini darah ini termasuk
najis, tapi kategori najis mutawassithah. Saya kira cukup itu dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti ada sesi tanya jawab, tapi setelah offline saja, karena waktunya mungkin nanti sangat bisa fleksibel ya. Untuk itu mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini tetap bisa istiqomah dan senantiasa ada manfaatnya.